Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat Indonesia Plural yang saya hormati dan saya banggakan. Setiap hari saya nonton hiburan persidangan Gus Nur atau Sugik Nur Harja. Senang saya, bagi saya hiburan. Kemudian yang kedua, saya melihat sampai mana nih kegagahan Sugik Nur Harja ditampilkan. Ternyata dari kemarin kegagahannya mulai meluntur ya, meskipun tetap dia menunjukkan kegagahannya ya. Cuma kita akan nilai sama-sama bahwa kegagahannya mulai luntur. Mulai dia nggak tahan di penjara. Mulai dia meradang kepada Bambang Tri karena ulah Bambang Tri, Sugik Nur Harja menjadi ikut terseret. Bukan karena ulah Bambang Tri, karena ulah Sugik Nur Harja juga sebetulnya. Nah sekarang dia minta untuk persidangan itu dihentikan. Ya, minta Sugik Nur Harja untuk dirinya dibebaskan. Sudah nggak tahan, mungkinnya pejuang sudah nggak tahan di penjara. Kita cek dulu nih ya videonya. Apakah dengan majelis memutuskan misalkan menghentikan persidangan ini dengan membebaskan Gus Nur itu melanggar KUHAP? Jadi permasalahannya bukan itu. Jadi memang persidangan ini harus selesai lah, dan hakim bisa memutuskan siapa benar dan siapa yang salah, karena juga nanggung lah, hampir selesai ini persidangan ini. Ini bahkan juga dikomentari oleh bocahe Pak Ganjar Tugiman Pranowo. Ya beginilah kalau terdakwa SD saja tidak lulus, Sugik minta sidang dihentikan, enak aja. Makanya punya mulut dijaga. Nah di sini coba kita lihat komentar-komentarnya ya. SD wae ra lulus keminter, semoga dituntut selamanya hingga akhir hayat, amin. Sugik Nur, oh ini sekolah SD nggak lulus. Nah memang Gus Nur ini akhir-akhir ini memang menjadi perbincangan yang sangat hangat sekali ya. Apalagi kemarin ketika jaksa penuntut umum membongkar rahasia Gus Nur, yaitu Gus Nur yang hanya tamat 5 SD, alias SD saja tidak tamat, alias tidak lulus. Dan bahkan di situ trending di Twitter, dan bahkan sampai beberapa hari. Dan sekarang ini malah meminta dibebaskan dan bahkan meminta sidang dihentikan. Ini lucu. Yang berhak menghentikan sidang itu ya hakim lah, majelis hakim, bukan Gus Nur. Makanya lah kita harus benar-benar selektif lah dalam mendatangkan narasumber dan lain sebagainya. Kalau di putusan akhir tidak melanggar, tapi kalau di tengah jalan sebelum ada tuntutan tiba-tiba majelis hakim memutuskan, ya tidak bisa toh. Kita kan sama-sama sarjana hukum. Bukan, pertanyaan saya bukan seperti itu. Pertanyaan saya adalah apakah itu melanggar KUHAP? Ya iya, kan tidak bisa dihentikan di tengah jalan kecuali ada eksepsi yang dikabulkan. Kalau ada eksepsi yang dikabulkan, nah itu baru tidak melanggar KUHAP. Saya tidak perlu dibahas lagi karena kita semua tahu lah hukum acaranya. Kita hormati hukum acaranya. Jadi di sini juga hakim jelas lah, yaitu intinya persidangan itu tidak bisa berhenti di tengah jalan, melainkan sidang itu harus tetap berjalan sampai bisa ditentukan siapa yang benar dan salah, kurang lebih seperti itulah. Di sini juga dari Nindya Wibowo, Sugik SD aja nggak lulus kok ngomongin tentang hukum acara, pasti nggak mudeng. Dia taunya acara itu ya dangdutan. Hakimnya sabar sekali. Kalau gua jadi hakim udah gua maki tuh pengacara. Kok Anda mau mengatur pengadilan? Dasar tebel. Pendukung Mr. Bean jadi pinter ngelawak. Kok bisa orang kayak gini dikasih panggung buat ceramain masyarakat, padahal sekolah aja nggak lulus, apalagi background pendidikan bukan pesantren. Ngomongnya selalu kasar dan kotor. Yang manggil-manggil dia ustadz ini perlu dipertanyakan kadar otaknya. Ya memang sih kita Kasihan ya. Mana nanti bentar lagi mau lebaran, beberapa hari ke depan bulan puasa. Aduh, Sugik Nur Harja masih mendekam di dalam penjara. Tapi untuk pejuang itu mestinya menjadi sebuah kebanggaan. Kan itu yang kemarin mencoba Anda kemudian ucapkan ke depan publik, bahwa di penjaranya Anda itu sama dengan di penjaranya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Sama di penjaranya dengan Imam Abu Hanifah. Sama di penjaranya dengan Imam Syafi'i. Kan Anda ingin menunjukkan itu kan kemarin kan? Mestinya kan bangga. Nggak boleh menyesal. Nggak boleh kemudian minta tawar ini tawar itu, minta dibebaskan. Biar aja mengalir kalau memang Anda pejuang. Ternyata kan
Anda juga menginginkan untuk sidang ini dihentikan dan lalu Anda dibebaskan. Artinya apa? Anda itu pura-pura menjadi pejuang, Sugik. Ternyata Anda nggak tahan. Tinggal di dalam jeruji besi, jauh dari anak istri. Berarti kan Anda kurang yakin bahwa selama ini yang Anda lakukan adalah kebenaran. Gitu loh ya. Bahwa ketika Anda di dalam penjara, Anda masih kurang yakin bahwa di dalam penjaranya Anda itu sedang berjuang. Karena kalau sedang berjuang, udah aja ya. Dan kalau Anda menganggap bahwa ini adalah kemunafikan yang paripurna atau kejahatan yang paripurna atau kriminalisasi ulama, maka tinggal serahkan nanti di akhirat kan itu. Kita lihat aja nanti di persidangan Allah, siapa sebetulnya yang salah? Hakimpah, pengadilankah, atau Anda? Kan tinggal itu. Anda tinggal menerima fakta sekarang bahwa Anda di penjara. Dan anggaplah oleh Anda bahwa itu bagian daripada perjuangan Anda kan itu. Mestinya tegar, nggak boleh ditunjukkan ke publik bahwa Anda sedang ngemis-ngemis ingin dikeluarkan. Itu namanya bukan pejuang. Pejuang itu nggak seperti itu. Hadapi dengan tegar. Nggak suka saya kalau misal Anda mulai lembek, Pak Sugi. Mestinya seperti siapa tuh? Abu Bakar Ba'asyir tuh. Bahkan mau dikeluarkan sebelum waktunya nggak mau dia, ya itu mujahid sejati tuh. Abu Bakar Ba'asyir, ya nggak mau tuh. Mestinya kan Anda kayak gitu kalau memang Anda sebagai pejuang. Ya sialnya kan si Abu Bakar Ba'asyir menganggap itu atas dasar pemahamannya yang keliru. Tapi minimal dia punya prinsip, itu kan keren. Lah sementara Anda nggak punya prinsip apapun, Pak Sugi. Satu kali lagi, kalau menganggap bahwa itu adalah medan juang Anda, mesti dipenjara. Apalagi kan nanti punya cerita nanti pas keluar tuh. Bisa kan Anda ngomong kepada jamaah Anda, mana arang keranjang luka kalian membela agama Islam? Berapa kali pernah Anda dipenjara? Seperti ada habaib sebelah yang ngomong kayak gitu tuh. Mana arang keranjang lukanya membela agama Allah? Berapa kali pernah dipenjara membela agama Allah? Kan bisa Anda ngomong itu nanti. Itu bisa memberikan motivasi kepada jamaah-jamaah Anda untuk melakukan mungkin hal yang sama. Tetapi ketika Andanya lembek kayak gini, mengemis-ngemis minta untuk dikeluarkan, jelas Anda di sini sudah tidak pejuang lagi, sudah bukan pejuang lagi, sudah bukan mujahid lagi. Ya. Saya minta kepada pengacara Sugik jangan minta dikeluarkan. Ya, itu bagian daripada perjuangan. Biar nanti bisa ceritakan ke umat Sugik Nur Harja. Kalau masih ada yang mau mengikutinya, ya jamaahnya. Entah apa alasannya jamaah Sugik mengikuti Sugik, saya kurang paham. Kurang paham. Karena punya ilmu apa gitu Sugik. Kurang paham, nggak paham sama sekali. Ilmu agama minim, kalau enggak saya katakan enggak ada lah, cuma minim, masih belum layak. Ilmu sekolah jelas lulusan SD, tapi kan gagah Sugik Nur Harja lulusan SD bisa berceramah depan profesor bahkan, dan profesornya diem ngangguk-ngangguk, bisa berceramah di depan para habaib dan para habibnya diam. Apa yang diceramahkan oleh Sugik? Misuh. Ada ya habib yang mau mendengarkan misuh-misuh orang, dan orang itu lalu dianggap sebagai Gus. Ada ya profesor yang mendengarkan misuh-misuh orang, lalu orang itu dianggap sebagai seorang ulama kiai besar. Gus. Aneh saya. Itulah ya. Mudah-mudahan Pak Sugik satu kali lagi bisa menjadi pejuang sejati. Minimal punya prinsip seperti Abu Bakar Ba'asyir. Biar kita benar-benar kagum kepada Anda memegang prinsip yang sangat kuat. Kalau sekarang minta ngemis-ngemis untuk dikeluarkan dari penjara, berarti Anda pura-pura menjadi pejuang,
Berarti Anda pura-pura menjadi seorang mujtahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikmati ya Pak Sugik ya perjuangan Anda. Bagian daripada perjuangan. Sekarang bulan puasa di dalam penjara, lebaran nanti di dalam penjara. Bagian daripada perjuangan. Nikmati prosesnya. Salam.